penganiayaan itu kan tidak dipidana. Padahal udah mencoba. Kan begitu? Udah mencoba saja tidak loh. Nah sekarang pembiaran nih. Kan begitu? Di mana unsur-unsur pembiaran dalam suatu tindak perbuatan? Coba ahli jelaskan. Maksud pertanyaan saudara apa? Saudara ahli tahu maksud pertanyaannya. Ahli belum. Yang saya maksud ada peristiwa yang mulia, ya. Tetapi katanya pembiaran. Nah, apa yang menjadi unsur pembiaran dalam suatu dugaan perbuatan tindak pidana? Pasal berapa nanti unsurnya ini. Kan ahli tadi udah menyebutkan yang lepas 76 yang di dakwaan jaksa, yang dakwaan terakhir. Terus bagaimana pendapat ahli terkait dengan unsur-unsur pembiaran? Mohon ahli jelaskan. Pembiaran, nggak ada. Tidak ada unsurnya kan? Nggak ada. Nah justru itu. Yang ada penjelasan terhadap pembiaran. Jadi Anda harus membedakan. Unsur itu ada dalam pasal. Objektif dan subjektif. Di dalam objektif ada perbuatan. Kita bedah lagi. Jadi Anda jangan dakwaan ini tidak ada unsur. Aduh. Saya keberatan dengan pertanyaan ini. Karena pertanyaannya salah yang mulia. Saya nggak mau jawab pertanyaannya salah. Lah sekarang justru saudara yang mutar-mutar. Coba gini. Intinya kan bahwa dakwaan itu domain dari penuntut umum tadi. Penuntut umum bisa menentukan apakah dakwaannya dalam bentuk alternatif, subsidiaritas, ataukah campuran, itu hak dari penuntut umum. Dia bisa menentukan pasal-pasal tertentu sesuai dengan pendapat penuntut umum yang akan dibuktikan. Itu haknya. Itu haknya. Bahwa saudara mengatakan bahwa ini bertentangan, misalkan yang primer sama subsidiar sama dakwaan ke-1 ke-2 misalnya. Itu nanti saudara tuangkan aja di dalam pembelaan saudara. Ini tidak terbukti begitu. Misalkan itu kalau pendapat saudara. Izin yang mulia, kami juga keberatan majelis hakim dengan pertanyaan penasihat hukum. Ini unsur 76C ini tidak hanya pembiaran majelis hakim. Di sana unsur yang lengkap ada, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau terus serta melakukan kekerasan terhadap, jangan dipotong setengah oleh penasihat hukum. Keberatan kami dengan pertanyaan. Baik yang mulia. Sudah, bentar. Kita jangan melakukan tanya jawab atau debat yang enggak ada gunanya ya. Jadi pertanyaannya diganti aja pertanyaannya. Siap yang mulia. Gini saja yang mulia. Apakah tadi kan jaksa penuntut umum bilang tidak kami dakwakan seolah-olah pembiaran, padahal kan dibulatin di dalam dakwaan itu. Nah itu makanya saya tanya yang bukan mulia. Tidak kami dakwakan yang mulia, unsur 76C itu dibaca lengkap penasihat hukum. Tolong jangan dipotong separuh satu, itu kan alternatif di sana unsurnya mulia. Sudah. Baik. Pertanyaannya diganti saja. Terima kasih yang mulia. Tadi ahli juga bilang bahwa pasal 55 itu harus ada perbuatan yang konkret. Yang dimaksud dengan perbuatan yang konkret itu, apakah melakukan penganiayaan baik dalam bentuk ringan atau berat? Melakukan di lokasi, apa itu maksudnya? Saya nggak mau pernyataan saya dibuat kesimpulan ya, Anda bertanya aja. Loh, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya nggak mau pernyataan saya disimpulkan karena kesimpulan Anda salah. Saya kan bertanya tadi karena bertanya. Memberikan statement seperti itu. Tidak seperti itu statement saya. Tidak seperti itu statement saya. Sebentar. Ahli mengatakan ini delik material, maka ahli itu menjelaskan delik material itu apa. Penganiayaan itu masuk di dalam delik material, gitu loh. Delik yang digantungkan tanpa akibatnya, kan begitu. Itu yang dijelaskan ahli. Jadi tanya pendapat ahli yang berkaitan dengan keahlian ahli atau konfirmasi apa yang ahli sudah sampaikan, gitu. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Di sini kan ada beberapa dakwaan.